Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita pasti pernah dapatkan cobaan yang berat. Seakan hidup ini tak ada artinya lagi. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat. Selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bu Ana Rusmiati selaku narasumber pengimbasan budaya positif, Bapak Ibu guru hebat peserta pengimbasan daring pada malam hari ini. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual dalam acara pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya di sini adalah Mia Saroh selaku moderator dalam acara pengimbasan malam hari ini. Nah, langsung saja untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Kemudian acara yang kedua pengimbasan yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bu Ana Rusmiati SOS. Dan yang ketiga nanti sesi pertanyaan atau diskusi dan sharing. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, untuk memulai acara pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih. Saya lanjutkan acara yang kedua, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif oleh Ibu Ana Rusmiati SOS. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu Ana. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu moderator yaitu Ibu Muyasaroh yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Terima kasih Bu Muyas. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Muyasaroh yang telah meluangkan waktunya memberikan kesempatan kepada kami sebagai penyaji materi berkaitan dengan tugas di calon guru penggerak, yaitu berkaitan dengan pengimbasan budaya positif sekolah. Sebelum kita mulai kegiatan malam ini, marilah kita bersama-sama selalu mengucapkan, memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Kita diberi kesempatan untuk hadir di acara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam tetap selalu kita curahkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang selalu menjadi suri-suri di akhir. Amin. Sebelumnya kami ucapkan kepada teman-teman kami, sahabat kami, para bapak ibu guru yang telah meluangkan waktunya, yang telah melonggarkan energinya bergabung di acara ini, yaitu untuk bersama-sama kita saling sharing berkaitan dengan
pengimbasan budaya positif sekolah. Pada dasarnya kita di sini adalah suatu media, suatu wacana bagaimana kita bersama-sama untuk belajar, bersama-sama untuk saling sharing, bersama-sama untuk saling diskusi. Bagaimana berkaitan dengan pengimbasan budaya positif sekolah. Sebelumnya kami mau bertanya, apakah suara kami jelas? Jelas sekali, Bu Jelas, Ana. Ibu. Mantap. Jelas, Ibu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung saja ya meng-share materi. Bentar. Kita berkaitan dengan materi kita, yaitu di sini sudah tampil ya apa yang Sudah, Bu. Ya, Bu. Ampun ya. Ya. Sudah. Pertama kali apa sih pengertian dari budaya positif yang ada di sekolah? Pada intinya, budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka, peserta didik itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Saya yakin pasti di setiap sekolah sudah terbentuk atau sudah ada bagaimana perjalanan budaya positif itu di sekolah. Di SMA kami, di SMA Negeri 1 Pulung, sudah ada beberapa kegiatan budaya positif yang berjalan seiring waktu, yaitu pertama adanya Gerakan Literasi Sekolah atau GLS, yang kedua adanya pembiasaan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang ketiga, yaitu pembiasaan dalam melafazkan Asmaul Husna setiap pagi. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kelima adalah membuat kesepakatan dan keyakinan kelas. Yang kelima ini adalah menjadi poin terpenting bagi kami karena ini merupakan suatu hal baru, suatu ilmu baru, suatu informasi baru yang ternyata memberikan dampak positif bagi peserta didik kita dalam membentuk karakter dan kepribadiannya. Selanjutnya, inilah bentuk-bentuk dari dokumentasi kegiatan atau budaya positif yang sudah berjalan, yang sudah menjadi rutinitas agenda kegiatan dari peserta didik yang ada di SMA 1 Pulung. Mulai kegiatan literasi dari Bapak Ibu Guru, dari teman-teman kita sendiri, dari murid-murid, dan juga ada latihan dasar kepemimpinan sekolah, ada juga di sini ada kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan juga sebagainya. Selanjutnya, apa sih tujuan dari budaya positif itu di sekolah? Satu, yaitu terwujudnya peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua, terciptanya kepuasan kerja dan produktivitas kerja. Dan yang ketiga, terarahnya perilaku warga sekolah untuk meningkatkan mutu, proses, dan hasil belajar siswa. Yang barusan saya sampaikan adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan budaya positif yang sudah kami lakukan di SMA Negeri 1 Pulung. Selanjutnya kita menginjak, kita melakukan sharing, apa sih konsep-konsep dari budaya positif yang ada di sekolah. Yaitu, satu, adanya perubahan paradigma teori kontrol, di mana adanya guru yang selama ini yang kita temui adalah guru sebagai seseorang yang selalu mengontrol murid, memberikan kritik, dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga yaitu semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang keempat yaitu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seiring perubahan zaman, seiring perkembangan zaman, adanya perubahan paradigma menjadi stimulus respon teori kontrol. Di mana stimulus respon itu adalah satu,
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi di teori kontrol menjadi kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua yaitu menurut stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, stimulusnya, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Di stimulus, saya bisa mengontrol orang lain, di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di stimulus, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sedangkan terakhir dari stimulus respon adalah model berpikir selalu menang dan kalah. Tetapi hal ini di teori kontrol, model berpikir adalah menang dan menang. Kita lanjut kedua, konsep budaya positif yang pertama tadi adalah perubahan paradigma teori kontrol, yang kedua adalah disiplin positif. Apa sih sebenarnya dari makna dari disiplin itu sendiri? Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar, ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Berikutnya, kita belajar mengenai hal baru yaitu disiplin positif. Disiplin itu selama ini kita dikaitkan dengan adanya hukuman, dengan tata tertib, dengan peraturan, tetapi seiring bergesernya waktu, adanya disiplin positif merupakan suatu bentuk penerapan disiplin tanpa adanya kekerasan, di mana kita berusaha untuk mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan anak, mengajarkan anak untuk saling memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Yang terakhir adalah mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Next, yang ketiga, setelah kita belajar mengenai disiplin positif, kita menginjak pada motivasi perilaku manusia. Setiap tindakan, setiap kegiatan, setiap apa yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan. Di sini kita kemukakan ada 3 teori motivasi perilaku manusia, yaitu ada motivasi eksternal, di mana adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini ada suatu pernyataan dari motivasi eksternal ini adalah apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan kegiatan tersebut. Ya. Yang kedua adalah adanya motivasi, Bapak Ibu, ini yang pertama adalah motivasi internal maksudnya ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah motivasi eksternal, yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ini berkaitan dengan penghargaan dari seseorang berupa pujian atau suatu hal yang membuat seseorang itu lebih percaya diri. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita, yaitu motivasi internal, tujuan disiplin positif. Saya akan menjadi orang apa, yang seperti apa bila saya melakukannya. Yang keempat adalah konsep budaya positif, pemenuhan kebutuhan dasar. Berkaitan dengan pemenuhan 1, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, cinta dan kasih sayang. Keempat, kebebasan. Dan kelima, penguasaan. Di sini, kata kunci kebutuhan dasar manusia, yang satu yaitu survival atau kelangsungan hidup, bahwa kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua yaitu kebutuhan dasar manusia, kesenangan, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, kegembiraan dengan cara bermain ataupun tertawa. Yang ketiga adalah cinta dan kasih sayang,
yaitu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas memilih, dan yang terakhir yaitu penguasaan, keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, diakui maupun dihormati. Di sini saya membuat suatu pernyataan, nanti kita bareng-bareng untuk mengecek dan menjawabnya, yaitu contoh pemenuhan kebutuhan dasar. Misalkan ada suatu pernyataan dari siswa, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku sudah mengumpulkan tugas di awal sesuai perintahnya. Di sini, menurut Bapak Ibu, nanti kita bareng-bareng ya, saling menjawab kebutuhan apa yang dirasa belum dicukupi oleh anak didik kita. Yang kedua, aku tidak semangat belajar di kelas karena Pak Guru menerangkan pelajaran terlalu monoton, bikin aku mengantuk saja. Yang ketiga yaitu gambarku bagus dan dapat nilai A, kok tidak diberi ucapan selamat oleh Bu Guru, sedang temanku lain yang dapat nilai B malah diberi ucapan selamat. Ya, ini menurut Bapak Ibu Guru nanti apakah kebutuhan dari kasih sayang, penguasaan, cinta kasih atau kebebasan untuk menjawab dari pernyataan yang ada tersebut. Yang berikutnya adalah budaya positif. Konsep budaya positif yang kelima yaitu posisi kontrol. Satu, posisi guru adalah satu, di sini sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Ciri-ciri atau kriteria ataupun hal-hal yang label dari penghukum, guru bisa dikatakan sebagai penghukum, yaitu ketika seorang guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Ya, kata-kata seperti itu, hal-hal yang dilakukan seperti itu adalah merujuk pada posisi guru sebagai penghukum, di mana hasilnya kepada siswa akan menjadi siswa itu menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, dan juga berbohong. Di sini dampaknya bagi siswa adalah siswa akan mengulangi. Yang kedua, posisi kontrol guru adalah membuat merasa bersalah. Hal ini guru akan berbuat ketika berbicara atau berkomunikasi dengan siswa yang melakukan kesalahan, dia akan berkata seperti merendah, dengan agak suara diturunkan volumenya, berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa. Nah, itu berkaitan dengan guru memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah. Hasilnya adalah murid akan menyembunyikan kesalahan, menyangkal dan juga berlaku berbohong. Dampak kepada siswa adalah siswa menjadi rendah diri. Yang ketiga, posisi ketiga adalah teman. Teman di sini adalah guru memposisikan dengan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Yang keempat adalah pemantau, guru sebagai peran untuk menghitung dan mengukur, di mana guru ini hasilnya akan menyelesaikan diri, berperan sebagai teman dan berperan sebagai teman itu tadi di teman ya Bapak Ibu Guru, di mana hasilnya adalah siswa menjadi ketergantungan kepada gurunya karena menganggap bahwa guru ini menjadi teman yang bisa untuk saling curhat. Ketika berbuat salah, siswa ini merujuknya atau larinya kepada guru yang telah memberikan waktu dan tempatnya, kesempatan sebagai temannya. Dampak kepada siswa adalah lemah, siswa menjadi lemah, tidak mandiri dan juga menimbulkan sifat ketergantungan pada siswa. Yang keempat tadi adalah pemantau, di mana guru adalah menghitung dan mengukur, maka hasilnya guru bisa menyelesaikan diri dan siswa bila diawasi akan menjadi lebih terkontrol. Dampak kepada siswa adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan terakhir posisi dari Bapak Ibu guru yaitu adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi guru yang ketika mengetahui siswa maka hasilnya adalah menguatkan pribadi,
Dan dampak kepada siswa adalah bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi dari kelima posisi kontrol yang ada pada Bapak Ibu guru ini adalah yang terakhir adalah manajer, karena ini adalah mencakup ke semua peran dari seorang guru, di mana guru dapat mengayomi, dapat mendampingi, dan juga dapat memberikan kesempatan siswa untuk memperbaiki kesalahannya, untuk mengevaluasi, sehingga di sini ditanamkan rasa tanggung jawab dan rasa tanggung jawab dan rasa bahwa aku ini adalah siswa yang bisa menyadari kesalahan, sehingga siswa tersebut akan bisa memperbaiki kesalahannya. Di sini adalah kami sampaikan 5 posisi kontrol seorang guru. 1, penghukum, di mana guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, guru membuat orang merasa bersalah, di mana guru menggunakan keheningan dengan kata-kata yang agak rendah volumenya tadi, di mana membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa salah, dan juga menjadi rendah diri. Yang ketiga adalah guru sebagai teman, di mana hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Yang keempat adalah monitor atau pemantau, di mana guru akan mengawasi, mengontrol, dan memantau perilaku siswa. Dan yang kelima adalah ini manajer, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dari kelima ini mungkin yang manajer ini adalah satu paket, di mana semuanya terangkum di sini. Guru adalah sebagai seorang manajer. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Ya, ini adalah suatu ilmu baru, keyakinan kelas ini, di mana keyakinan kelas ini terbentuk di saat adanya peraturan-peraturan kelas. Ada peraturan-peraturan kelas. Setelah peraturan-peraturan kelas ini akan tercipta suatu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat di antara guru dan siswa, di mana kesepakatan kelas yang bersifat positif ini akan berimbas kepada pembentukan keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas ini menjadi fondasi awal bagi siswa untuk bisa paling nggak meminimalisir kesalahan, meminimalisir kegiatan yang menyimpang, sehingga terjadi budaya positif yang berjalan di suatu sekolah. Keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan saja. Ya, di sini ada mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Dan mengapa harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik ini, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Di sini ada 2 gambar, ada 2 slide, yaitu mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa. Ya, di sini ada kolom A dan kolom B, sama-sama kesepakatan kelas. Ya, di sini yang A, kalau ke saya, di sini yang menjadi keyakinan kelas adalah yang A. Sedangkan yang B adalah merupakan kesepakatan kelas. Di sini keyakinan kelasnya adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, dan juga tertib. Kita Bu Muyas. Ya, Bun. Halo, Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Masih Ya. terus. Ini untuk sesi ini mungkin saya bisa dibantu oleh teman-teman. Ya, mungkin saya bisa kita bareng-bareng ya untuk membahas mengenai peraturan. Di sini saya menampilkan beberapa peraturan. Ini termasuk keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju ini apa? Boleh saya bisa dibantu dengan teman-teman ya? Monggo, Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa mengaktifkan mikrofonnya. Silakan. Mungkin Bapak Ibu bisa menyalakan kameranya. Oke. Ya, Pak Fahmi. Mungkin Pak
panjenengan nomor 1 dan 2 ini keyakinan kelas apa yang akan dituju, di mana ada pernyataan selalu kembalikan buku ke tempatnya dan wajib memakai sepatu hitam. Ini keyakinan kelas apa yang akan kita tuju, yang akan kita didik? Ini menurut Pak Fahmi apa? Sebentar Bu ya. Oke, monggo. Mohon izin terkait dengan keyakinan kelas ini kan juga baru buat saya. Saya baru dapat dari sini gitu. Bisa diulang slide yang tadi itu terkait dengan keyakinan kelas yang coba dikembangkan oleh Bu Ana. Yang mana? Ini. Ya, pemaparan awal tadi itu, Bu. Yang kayak diagram tadi itu, Bu. Yang diagram. Iya, slide nomor berapa tadi? Yang mana, Pak, ini? Keyakinan kelas. Kalau Pada keyakinan kelas, keyakinan kelas. Ya, itu itu. ya. Ini Pak. Mungkin Mungkin anu kalau Bu Ana. saya bantu ya Pak Fahmi. Lah ya, biar Keyakinan kelas yang ingin biar dituju jelas. di nomor 1 ini mungkin ini adalah nilai tanggung jawab yang ingin kita didik di sini, yang ingin kita tuju. Oke, Pak Fahmi. Ya, Bu. Ya. Kalau menurut jenengan yang nomor 2, setiap hari Senin wajib memakai sepatu hitam. Kalau ini kan menurut pemahaman saya. Kalau panjenengan mungkin ada jawaban lain bisa. Ini berkaitan dengan mematuhi aturan-aturan yang di sekolah. Jadi setiap hari Senin siswa wajib memakai sepatu hitam, berkaitan dengan disiplin siswa dalam mematuhi tata tertib yang dibuat oleh sekolah. Yang nomor 2. Ini berarti nilainya apa? Nilai keyakinan Nilai bahasa yang disiplin. ingin nilai Disiplin. disiplin. Oke. Oke. Yang nomor 3, dilarang merokok di sekolah dan juga menerapkan 3M, menerapkan 3M. Berkaitan dengan protokol COVID ini kan Bu ya, menerapkan 3M. Ya. Ya sama, bagian dari nilai disiplin juga Bu. Disiplin dalam menjaga diri agar kita terbebas dari COVID sebagai bentuk kontrol atau pengendalian sosial, Ya, mantap ya. Mungkin ditambahkan juga bisa nilai kesehatan ya, Pak. Ya, untuk Nilai kesehatan. kesehatan ya. Oke, next. Tindakan preventif mencegah ya. Mencegah perbuatan. Kita berarti kan menerapkan 3M, mengantisipasi dulu ya, Pak. Ya. Oke, kita lanjut ke mungkin Bu Rini Setiawati. Mungkin ada teman yang ingin membantu saya di nomor 4 dan 5. Dilarang merokok di sekolah dan juga dilarang berbicara tidak sopan dan membuli kepada teman. Mungkin Pak Fahmi lagi, Pak Fahmi. Dilarang merokok sekolah. Disiplin. Dilarang merokok berkaitan dengan himbauan. Ya, disiplin menjaga Ini ya, Pak. nilai kesehatan. Ya, oh, iya. Ini kalau menurut pemahaman saya, Pak, yang nomor 4 nilai kesehatan. Dilarang berbicara tidak sopan, membuli kepada teman adalah nilai Sopan santun, nilai sopan santun. Iya, sopan santun. Yang memakai seragam sesuai dengan peraturan yang ditetapkan sekolah, yaitu berkaitan dengan komitmen, nilai komitmen dan disiplin. Dan yang nomor 7, tidak memakai perhiasan dan make up secara berlebihan saat di sekolah, itu berkaitan dengan nilai dan keamanan dan juga kesehatan. Dan wajib izin kepada guru piket bila ada kepentingan luar sekolah, ini berkaitan dengan
keyakinan kelas yaitu nilai komitmen dan keamanan. Jadi nilai ini bersifat abstrak, belum terlihat, tapi sudah mempunyai acuan dasarnya. Ya. Nanti kita jabarkan pada pelaksanaan dan juga norma. Ini sudah diterapkan di SMA Negeri 1 Pulung, Ibu ya? Yang mana, Pak? Yang konsep budaya positif ini terkait dengan yang terakhir yang baru ini kan juga. Keyakinan kelas ini merupakan kalau ini masih pada peraturan, Pak. Jadi belum berlanjut kepada keyakinan kelas, tapi di sekolah kami sudah mengadakan kontrak belajar. Itu belum merambah ke ranah-ranah yang berkaitan dengan kegiatan siswa. Jadi kalau kontrak belajar itu sudah kami terapkan ketika di kelas, tapi kalau yang berkaitan dengan siswa secara keseluruhan ini mengarah pada peraturan. Jadi peraturan di sekolah ini kalau anak wajib ini, anak harus ini, maka kalau melaksanakan dia dapat. Kalau HP berarti boleh kalau misalnya pandemi. Kalau memang tidak boleh. Boleh, Pak, kalau bawa HP. Ya. Kalau di sekolah pun juga sama, tapi ada di sekolah di Kabupaten Sampang itu meskipun kondisinya pandemi dilarang karena sebagai keamanan dan bagian dari keamanan karena banyak kejadian siswa HP-nya hilang seperti itu. Jadi kalau di sekolah saya ketika pembelajaran HP, Bu, seperti itu. Di sekolah saya kan sudah tatap muka. Itu berarti dari pagi sampai siang selesai pembelajaran HP tidak dinyalakan ya, Pak? Tidak boleh. Dibawa. Baru kalau daring baru boleh menggunakan HP. Seperti itu, Bu. Oh iya. Terima kasih, Pak, atas masukannya. Pengalaman bisa menjadi tambahan bagi sekolah kami. Bu, kami lanjutkan ya, Pak, pemaparan kami berkaitan dengan ini. Yang berikutnya adalah tindakan dari guru. Saya punya kasus atau kami menyampaikan beberapa kasus berkaitan dengan tindakan guru, yaitu 1, menyuruh murid lari mengenai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini menurut kami adalah hukuman. Yang kedua adalah meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena sepatunya tidak berwarna hitam. Ini berkaitan dengan hukuman. Berikutnya adalah meminta murid mengulang mengerjakan tugas karena sama dengan tugas temannya. Inilah bentuk konsekuensi dari siswa karena melakukan kesamaan tugas, mengerjakan sama. Yang keempat adalah meminta siswa untuk merangkum materi pembelajaran hari itu karena ramai sendiri di dalam kelas saat guru mengajar. Ini berkaitan dengan konsekuensi. Di sini kami tampilkan apa sih perbedaan hukuman dengan konsekuensi itu. Ya, hukuman menyakitkan harus terjadi, harus dialami seseorang yang melakukan kesalahan, membuat peserta didik kita menjadi sakit fisik maupun hati. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan rata-rata mayoritas karena berkaitan dengan aku harus begini, aku nggak mau, aku ada tata tertib di mana anak harus patuh terhadap tata tertib. Jadi dengan adanya tata tertib ini adalah semacam paksaan dari siswa, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, berbohong, dan juga menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ini adalah akibat dari diberlakukannya suatu hukuman kepada siswa yang melanggar. Sementara bergeser ada hal baru, yaitu berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan siswa, yaitu munculnya kata konsekuensi. Di mana kata konsekuensi ini adalah di mana sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman, tetapi dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, anak bisa menghargai kedisiplinan, adanya stimulus dan juga menimbulkan tanggapan,
mendorong anak untuk mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, dan selanjutnya anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, konsep budaya positif sekolah yang ketujuh adalah restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter lebih kuat menurut Korea 2004. Ciri-ciri jauh bukan untuk menebus kesalahan, bunda dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, cara untuk memperbaiki. Ketujuh, fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, fokus pada solusi. Dan yang kesembilan adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah kita belajar mengenai restitusi, kita menginjak pada segitiga restitusi. Restitusi ini adalah suatu perlakuan, suatu tindakan untuk mengembalikan siswa kepada karakternya, di mana menciptakan kondisi yang lebih baik kepada dalam diri siswa untuk mereka memperbaiki, menyadari kesalahannya, sehingga ketika mereka kembali ke kelompoknya akan memunculkan, akan menciptakan karakter dan kepribadiannya yang kuat. Di sini ada segitiga restitusi. Satu adalah menstabilkan identitas. Ada suatu konsep bahwa setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Di sini kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, di mana kamu di sini kita bisa menanyakan alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa. Adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan, bahwa keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, yang telah kamu langgar. Jadi kita memunculkan kembali, mengingatkan kembali keyakinan kelas apa yang sudah kemarin kita buat, dan hari ini kamu ada sedikit kesalahan, sehingga konsekuensinya apa yang harus kamu lakukan. Kamu ingin menjadi apa, menjadi orang seperti apa nantinya. Di sini ada beberapa yang bisa guru sampaikan ketika berada pada posisi menstabilkan identitas, yaitu mengubah identitas anak atau peserta didik kita dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Berbuat salah, kita pasti berdasarkan permasalahan ini, Bapak Ibu Guru tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu Guru lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Perkataan guru yang berikutnya adalah, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Perkataan ini adalah suatu hal yang bisa mengarah bahwa posisi guru ini adalah dia menstabilkan kesalahan. Yang kedua adalah ini alasan siswa melakukan kesalahan dan paham pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Guru bisa berkata, kan, melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Dua, punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga,
kamu boleh tetap menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan, yaitu suatu tahap proses membantu siswa agar tetap fokus pada gambaran, keinginan, dan cita-citanya kelak, di mana guru bisa menyampaikan bahwa apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita. Yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Dan yang terakhir adalah ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Di slide terakhir ini adalah pengalaman dan pembelajaran yang saya dapat setelah menerapkan konsep-konsep puisi dari budaya positif yang sudah kami paparkan di atas. Ini kemarin ketika kami dengan teman-teman tim sekolah, yaitu melakukan budaya positif berkaitan dengan pendampingan studi lanjut bagi kelas 12 yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Di sini kami meminta kepada siswa untuk membuat kesepakatan kelas, untuk membuat motivasi apa yang mereka inginkan, usaha-usaha apa yang mereka harus lakukan untuk dapat memperoleh cita-cita dan keinginan agar bisa sampai ke jenjang berikutnya, bisa melanjutkan perguruan tinggi. Jadi di sini kita membuat kesepakatan kelas dulu. Setelah kesepakatan kelas ini selesai, kita berlanjut kepada pembuatan keyakinan kelas. Di sini akhirnya menimbulkan hal-hal yang baru, menemukan hal-hal baru, menemukan informasi baru yang berkaitan dengan semacam anak itu punya sesuatu yang terpendam, akhirnya bisa dimunculkan, akhirnya bisa disampaikan. Di sini menjadi suatu hal yang baru dari satu individu yang disampaikan tadi, akhirnya dari beberapa individu ini dirangkum menjadi satu kesatuan yang disampaikan kepada teman-teman satu grup ini. Jadi tahu bahwa kesepakatan dan keyakinan kelas kita buat sehingga ini menjadi fondasi mereka menjadi patuh yang bagi kelas 12 untuk bisa yakin dan mantap. Di sini menuliskan apa yang kita sampaikan. Setelah itu mereka tempelkan di kertas ini, di lembar kertas ini. Di situ ada beberapa poin yang mereka berkaitan dengan usaha mereka, berkaitan dengan kekuatan mereka, berkaitan dengan tujuan mereka dalam mencapai goal, dalam untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Di sini, di sini ada budaya keberkalan dan penguatan. Monggo saya kembalikan waktu dan tempatnya untuk Bu moderator. Baik, terima kasih Bu Ana, paparan yang sangat luar biasa. Baiklah Bapak Ibu, untuk sesi ketiga ini kita sesi tanya jawab dan juga sharing. Mungkin dari paparan yang telah disampaikan Bu Ana, ada yang kurang paham, atau mungkin ketika Bapak Ibu guru hebat di sekolah, ada permasalahan, atau ada hal yang mungkin ada kaitannya tentang budaya positif. Silahkan untuk sesi ini saya buka 2 pertanyaan dulu ya. Monggo Bapak Ibu, silahkan yang mau bertanya. Mungkin Pak Fahmi, ada yang ditanyakan Bapak? Atau Bu Putri? Bu Ria? Silahkan.
Apa? Bu Muyas, Ya, Bu Muyas, ya Bu. nanti tolong saya sudah japri ke jenengan untuk berkaitan dengan absensi, tolong jenengan chat di sini nggih, di kolom ini ya. Oh ya, Tolong dicat. dicat nggih, Oh nggih, siap. linknya untuk absensi. Oh nggih, siap. Sambil menunggu dari beberapa pertanyaan, Oke, mungkin terima kasih Bu Muyas. ya, monggo Bapak. Iya Bu Muyas. Oke. Saya mau pertama sharing ya terkait dengan punishment di sekolah berkaitan dengan siswa yang melakukan pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Sudah Pak Fahmi dulu, Bu Muyas. Bu Muyas, Ya, iya Pak Fahmi. monggo. Oh, Pak Fahmi, Suara saya didengar Bu Ana? dengar jelas, Jelas. Pak, sangat jelas. Ya. Ya, berkaitan dengan punishment atau hukuman yang diberikan sekolah, terutama guru kepada siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Dan boleh kalau boleh dalam batas seperti apa? Apalagi kan ini di sekolah lingkungannya mendidik, kita mengajarkan mendidik, bukan Bu ya? Nah, seberapa terkait dengan ukuran, berkaitan dengan ukuran seberapa besar atau patokan yang akan diterapkan dalam penerapan hukuman tersebut. Yang kedua, seberapa efektif hukuman yang diberikan kepada siswa sebagai bentuk efek jera. Seperti itu Bu Ana. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Bapak. Kita Monggo Bu kembali Ana. ke ini guys. Oke. Ya, Ini kita langsung- kembali ke di sini di tadi Pak Fahmi sampaikan. Ya. Langsung saya jawab mawon nggih, Bu Muyas. Nggih, monggo. Monggo Bu Ana. Ya. Ya. Selama ini terima kasih atas waktunya. Pertanyaan yang luar biasa. Kalau berkaitan dengan hukuman, sebelum adanya wacana baru berkaitan Duh. Bi. Kok connect loss? telah diberlakukan di sekolah. Menurut pandangan saya, peraturan itu tetap bisa berlaku karena peraturan ini adalah suatu yang mengikat, suatu hal yang sudah kita dengan siswa kita buat, kita harus ditaati, harus sudah kita bikin. Ketika kamu sekolah di SMA Negeri 1 Pulung, berarti kamu harus mematuhi tata tertib bla 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 ini. Ini yang harus menjadi catatan khusus. Nah, bagaimana bahwa peraturan itu tidak membuat anak menjadi sesuatu yang membebani, sesuatu yang menjadi beban, sesuatu yang menjadi anak merasa bahwa aku harus patuh, aku harus menaati peraturan. Inilah hal-hal yang membebani anak. Ini yang menjadi kecenderungan anak untuk berbuat salah, untuk berbuat menyimpang. Nah, peran kita sebagai guru adalah menciptakan bahwa adanya tata tertib ini adalah sebagai pengontrol siswa agar siswa dapat meminimalisir kesalahan. Disinilah diperlukan peran guru sebagai teman, pemantau, dan manajer. Karena dengan kita menerapkan atau memposisikan sebagai pada peraturan ini, karena saya berada di SMA Negeri 1 Pulung. Di sini bahwa adanya semacam motivasi dari dalam yang menggiring siswa ini untuk bisa muncul suatu kekuatan baru
di mana dia menyadari bahwa saya adalah bagian dari SMA Negeri 110. Dari berawal dari sini, paling nggak akan menciptakan karakter mereka, menciptakan kesadaran mereka, menciptakan sesuatu hal yang baru, bahwa dengan munculnya motivasi dari dalam diri untuk bisa untuk saya harus berdisiplin, saya harus bisa memposisikan diri, saya harus bisa datang lebih awal, saya harus ikut pelajaran ini dan itu. Ini adalah semacam harus timbul dari kesadaran mereka sendiri, Pak Fahmi. Jadi dengan berawal dari motivasi intrinsik dari mereka, sudah menggiring siswa untuk menciptakan sesuatu kekuatan baru untuk meminimalisir mereka berbuat salah. Samping itu tetap adanya motivasi ekstrinsik yang berupa aturan, tata tertib dan sebagainya, ini yang akan tetap mengontrol anak. Jadi intinya bahwa kita sebagai guru ya tetap peraturan tetap, tapi kita bergeser menjadi semacam teman juga manajer, bagaimana mendampingi anak, mendampingi, menuntun dan juga mengajak siswa kita untuk belajar membuat kesepakatan kelas mulai dari kesepakatan kelas ini yang nadanya ini yang bernada positif, Pak. Misalkan kita lebih baik saling menyayangi dengan teman. Kita sebagai seorang manusia, bagaimana caranya untuk bisa saling bekerja sama. Jangan mengatakan hal-hal yang selalu kamu tidak boleh terlambat, kamu tidak boleh membolos, kamu tidak boleh jajan di luar sekolah. Hal-hal yang bernada negatif ini membuat diri siswa, membuat karakter siswa akan menjadi selalu dipersalahkan. Aku bertindak ini dilarang, aku bertindak itu dilarang. Nah ini akan menimbulkan semacam suatu kembali ke siswa akan semacam suatu larangan yang padahal suatu tindakan yang dilakukan siswa itu, yang dilakukan siapapun itu pasti mempunyai tujuan. Apakah itu tujuan positif dan negatif. Nah ini kembali pada pemenuhan kebutuhan dasar tadi. Jadi ketika anak tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar, akan menjadi gagal dalam diri mereka. Ya, Pak Fahmi, intinya seperti itu. Jadi kita paling nggak harus bisa. Saya yakin kita bisa, bahwa kita bisa memposisikan kita guru sebagai teman pada murid kita. Saya yakin. Saya punya pengalaman bahwa dulu 2-3 tahun itu ada satu siswa saya itu yang luar biasa nuakalnya bukan main, Pak Fahmi. Ya. Tapi alhamdulillah dari situ akhirnya sekarang dia menjadi lebih dekat dengan saya. Saya tidak satu kelas itu sekolah sudah angkat tangan dan berapa pihak sudah tidak itu. Saya sebagai wali kelas harus ngopeni anak tersebut karena memang sering bolos, tidak patuh pada bapak ibu, lono gitu anaknya seperti itu. Tapi akhirnya saya sebagai teman, kalau anak ini dikeluarkan, kalau anak ini kita musuhi terus siapa lagi yang akan bisa memberikan kasih sayang, bisa memberikan suatu hal, itu siapa lagi? Akhirnya mau tidak mau ada keyakinan dalam diri saya untuk bisa membantu anak ini, bisa menanggulangi dia sampai lulus di kelas 12. Alhamdulillah dia lulus, dia bisa tetap dalam pantauan saya sebagai wali kelasnya. Jadi kita mengalahkan rasa dulu, ya. Kita harus bisa semacam itulah tuntutan seorang guru. Bagaimana katanya guru adalah seorang yang digugu dan ditiru, itu harus bisa mengalahkan dalam hati kita untuk bisa memposisikan sebagai teman juga bagaimana meskipun kita melihat bahwa siswa kita melakukan kesalahan. Ya. Jadi intinya seperti itu, Pak Fahmi. Iya, terima kasih. Dengan penjelasan dari Bu Ana yang apalagi sekarang generasinya beda dengan generasi waktu saya sekolah dulu dan Bu Ana dulu, Ibu ya. Kita harus lebih mengedepankan sisi-sisi pendekatan humanistik kepada siswa kita. Jadi kita bisa jadi temannya siswa. Jadi ketika kita bisa jadi temannya,
teman dari siswa kita, siswa akan lebih cenderung akan lebih dekat kepada gurunya karena kita berusaha mengedepankan nilai-nilai dan sisi-sisi pendekatan humanistik kepada siswa. Apalagi generasi Y, generasi Z luar biasa kehidupan masyarakat kita. Mereka cenderung sensitif dengan perkembangan media massa. Mungkin kalau kita hanya mengedepankan tindakan kekerasan dalam proses kontrol kita sekolah, proses kontrol yang dilakukan oleh sekolah terhadap siswa yang melakukan pelanggaran, maka kekerasan tidak lagi salah satu jalan untuk memberikan efek jera kepada siswa. Jadi lebih mengedepankan sisi-sisi humanistik saja terhadap generasi humanistiknya saja. Ya, salah satunya seperti yang Bu Ana sampaikan tadi, menjadi teman bagi siswa kita sehingga kita mudah memberikan masukan, menarik mereka untuk menjadi satu bagian bagi kehidupan kedepannya, seperti itu. Terima kasih Bu Ana, luar biasa penjelasannya. Ya. Terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu Guru bisa dicek di kolom chat itu ada absensi, monggo bisa memberikan absensinya. Yeah. Terima kasih Pak Fahmi atas informasinya dan Sudah juga sangat atas gabungnya di acara ini, mungkin bisa bermanfaat. Sudah sangat jelas nggih Pak Fahmi dengan jawaban Bu Ana. Monggo Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang melengkapi atau berbagi pengalaman, mungkin bisa saya silahkan. Masih dibuka apa? Gimana Bu Ana? Pertanyaan berikutnya monggo bisa disampaikan. Atau mungkin Pak Rohmat mau bertanya atau melengkapi Pak? Bu Titis, Bu Laila, silahkan. Sudah jelas, terima kasih Bu Moyas. Oh, iya Pak Fahmi. Atau Bapak Ibu yang lain sudah jelas semuanya? Kalau emang sudah semuanya, kita tutup apa kita lanjutkan lagi? Oke, monggo. Ya. Bukan. Mohon maaf Bu, saya ingin bertanya. Nggih, monggo Bu Putri, silakan. Iya, silakan. Langsung Bu. Begini Bu Ana, kalau misalkan ini kita masuk ke posisi kontrol sebagai seorang teman ini ya, misalkan kita kan kalau kepada siswa itu kita memposisikan diri kita sebagai di posisi kontrol sebagai teman seperti itu. Nah, kadang-kadang banyak siswa itu yang menganggap karena menjadi teman maka mereka tuh kayak ya santai aja lah kayak sama teman seperti itu. Nah, kadang-kadang mereka malah menjadi tidak mematuhi lagi misalkan keyakinan-keyakinan yang pernah dibuat. Nah, bagaimana Bu menghadapi hal semacam ini? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Putri atas pertanyaannya. Langsung saja ya, Bu Ana. Bu Ana langsung dijawab. Terima kasih Bu Putri atas. Monggo. Ya, oke, siap. Kami ingatkan kembali di kolom chat untuk bisa mengisi absensi ya Bapak Ibu Guru. Pertanyaan dari Terima kasih berkaitan dengan Bu Putri. Tadi pertanyaannya bisa di Bu Moyas. Iya. Mungkin bisa apa ya? Oh iya, kata kuncinya apa? Iya. Kuncinya? Oh iya. Kalau dari Bu Putri tadi, posisi guru yang sebagai seorang teman ya Bu. Kadang-kadang kalau di sekolah itu kalau posisi kita sebagai teman, kadang-kadang anak itu kan akhirnya
merasa santai, akhirnya tidak mematuhi lagi keyakinan yang telah kita buat. Nah, untuk solusi atau mungkin hal-hal yang strategi yang bisa dilakukan untuk menghindari hal ini bagaimana? Seperti itu mungkin ya. Monggo Bu Ana. Oke, ya. Terima kasih saya di sini. Ya. Di sini kita kembali kepada posisi kontrol. Ada waktunya kita berposisi sebagai teman. Ketika melihat permasalahan yang dilakukan anak, ketika melihat kesalahan yang dilakukan anak, kita bisa memposisikan diri di mana itu. Ketika menjadi teman atau menjadi penghukum, membuat skala, pemantau atau manajer. Ketika menjadi teman, ini tidak akan selamanya kita akan memposisikan diri sebagai teman, ya Bu Putri. Jadi ketika anak itu sudah ketika melakukan kesalahan dan kita memposisikan pada teman, kita juga harus bisa berperan. Tapi ketika ada kalanya, kalau anak itu sudah sudah bisa kita lepas, kita selanjutnya jangan memposisikan diri sebagai teman terus. Kita bisa beranjak, kita bisa memposisikan diri sebagai manajer. Karena sebagai teman ini akan berpengaruh pada lemahnya anak, pada tidak mandirinya anak, dan anak menjadi kadang meremehkan posisi kita. Itu bisa saya lihat bahwa ketika saya dekat kepada suatu anak, itu memang saya rasakan bahwa anak cenderung sedikit-sedikit merengek, sedikit-sedikit merasa bahwa ada kita, bahwa dengan adanya kita bahwa ada Bu Ana, gampang lah, nanti bisa kita selesaikan. Nah, disinilah ketika kita bisa membaca perasaan siswa, kita bisa melihat dan mengetahui anak ini berperilaku seperti itu ketika kita semakin dekat lah. Ada kalanya bahwa kita harus mengambil tindakan yang lebih di atasnya mungkin ya, bahwa kita bisa memberikan pemahaman, bisa memberikan pengertian bahwa bahwa sebenarnya kan gini Mas, Pak, atau saya sering mengatakan pada anak dengan Bapak Ibu, Pak, Bu, bahwa kamu sudah Bu Ana bantu, tapi Bu Ana tidak selamanya akan bisa membantu kamu seterusnya. Cukup sampai di sini. Selanjutnya kamu yang akan menentukan langkah kamu sendiri. Jadi di sini kita pelan-pelan melepas kemandirian anak, pelan-pelan melepas kekuatan anak. Jadi tidak selamanya kita menempel terus sebagai teman. Ada kalanya kita tarik ulur dengan anak. Jadi dengan begini anak akan muncul sesuatu, wah ini Bu Ana kok ini berarti kan saya harus bisa mandiri, saya harus bisa berdiri di atas kaki saya sendiri. Jadi kita sebagai guru harus bisa semacam sensitif, semacam suatu hal yang bisa membaca ketika anak itu harus kita lepas. Oke, Bu Putri ya, sebagai guru kita harus punya sesuatu hal membaca perilaku anak, membaca tingkah laku anak. Anak ini ada kalanya sudah saatnya tidak kita dekati terus, paling enggak dia sudah mampu untuk berdiri sendiri, untuk mandiri. Oke, Bu Putri, itu sepertinya. Jadi ada waktu, ada jeda kesempatan anak untuk bisa lepas dari kita sebagai ketika dia berbuat salah. Insya Allah dengan kepercayaan dan doa kita, anak ini akan bisa memahami dan juga menyadari bahwa keberadaan guru tidak selamanya menjadi teman. Mungkin itu, Bu Muyas. Ya, demikian Bu Putri. Masih kurang jelas atau tercerahkan atau kurang atau gimana? Monggo ditanggapi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ana, sudah sangat jelas sekali. Memang ini adalah problem yang saya hadapi ketika saya menerapkan di posisi kontrol sebagai teman dengan anak-anak itu. Memang ya, terima kasih Bu Ana. Pada waktu itu saya masih merasa, oh ya ternyata dengan memposisikan diri saya sebagai teman dengan murid itu memang mereka, yaitu tadi banyak yang merengek Bu Ana. Ternyata ada solusinya seperti itu ya Bu Ana. Ya. Terima kasih sekali untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Ini akan saya terapkan untuk di sekolah kedepannya lagi Bu Ana. Terima kasih sekali lagi, sangat jelas sekali. Terima kasih Bu Putri.
Buana, karena waktunya sudah menunjukkan hampir selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua anak yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar, sukses, kita berkumpul di kelas komputer adalah ada satu misi, ada satu tujuan yang pengen kita golkan, yang pengen kita wujudkan. Setelah kalian lulus dari SMA Negeri 10. Sebelum Buana melanjutkan lebih jauh, kita bersama-sama agar kegiatan dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar dan diberi rahmat dari Allah SWT. Berdoa dipersilakan. Saya rendahkan diri memohon kepada Allah SWT. Semoga hari ini dan kedepannya diberi selalu kerahmatan, kelancaran, dan juga kemudahan hingga tujuan dan cita-cita kalian tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan ini kalian sudah berada di puncaknya untuk selanjutnya apa mimpi yang akan kalian wujudkan. Cita-cita apa yang ingin kalian raih? Itu semua butuh proses dan ini yang merupakan langkah awal. Karena jangan sampai tujuan dan cita-cita yang kalian ingin wujudkan harus kalian. Kalian semua di sini adalah anak-anak hebat, anak-anak luar biasa, anak-anak pilihan, anak-anak kebanggaan dari orang tua kalian. Buana harap jangan kecewakan Bapak Ibu kalian yang sudah dari semenjak dari TK, SD, SMP, SMA memberikan keringat, jerih payah untuk membiayai kalian hingga mereka menginginkan kalian menjadi orang sukses. Buana kita ini ada apa? Ada kertas. Ya. Tuliskan apa yang menjadi usaha, motivasi kalian, keyakinan kalian, kekuatan kalian hingga kalian bisa mencapai tujuan untuk kuliah atau mengambil jurusan. Tinggi, tak ada kata tidakku, pasti bisa. Sudah menunjukkan keyakinan apa, langkah-langkah apa, kegiatan apa yang harus kalian lakukan, yang harus kalian laksanakan untuk mewujudkan cita-cita kalian, meneruskan ke perguruan tinggi negeri sesuai apa yang kalian inginkan. Sudah disiapkan di tadi ya lembar ya. Semoga saya mampu untuk mewujudkan impian saya masuk ke suatu perguruan tinggi negeri. Hal-hal yang harus saya lakukan, yang harus saya laksanakan untuk mewujudkan mimpi menjadi seorang mahasiswa maupun mahasiswi di perguruan tinggi negeri yang saya pilih. Di sini ada beberapa. 1. Meminta doa keinginan saya bisa terwujud. Besar harapan dan motivasi saya untuk bisa kuliah sehingga dapat membahagiakan orang tua saya, mengangkat derajat mereka, membalas segala jerih payah mereka, serta membuat orang tua saya bangga bahwa anaknya bisa menjadi seorang mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Memperbanyak amalan sunnah seperti sholat duha, puasa Senin Kamis, dan lebih banyak berbagi kepada orang lain. Yang ketiga, meningkatkan intensitas belajar dan memperbanyak mengerjakan latihan-latihan soal.
dan Bapak terus berusaha dan tanpa pantang menyerah untuk terus maju mewujudkan mimpi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafirizullah dari kelas 12 IPS 3. Setelah saya mengikuti pembekalan studi lanjut dari Bu Ana dan tim sekolah, saya menjadi lebih termotivasi dalam mengikuti pembelajaran dan yakin dapat mengikuti pendaftaran PTN pada tahun ini. Saya Arijana Putri dari kelas 12 IPS 3. Pembekalan motivasi dari pihak sekolah sangat berpengaruh besar bagi saya berjuang. Semangat untuk terus maju, penguatan dan percaya diri saya jauh lebih maksimal. Perkenalkan, saya Mia Novitasari dari kelas 12 IPS 2. Setelah mengikuti pembekalan studi lanjut kelas 12 bersama Ibu Ana dan juga tim sekolah, saya menjadi lebih termotivasi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di universitas yang saya impikan dan juga jurusan yang telah saya pilih. Semangat, doa, dan pantang menyerah menjadi satu-satunya kekuatan bagi saya. Dan juga kesepakatan kelas dan keyakinan kelas memotivasi saya untuk lebih giat belajar, saling menghormati antar teman, nilai tanggung jawab atas apa yang kita kerjakan, dan juga hormat kepada kedua orang tua dan guru.